ke depan antara kejaksaan dan kepolisian sebagai satu ikatan aparat penegak hukum di dalam sistem criminal justice system ini tentunya terus kita perkuat, kita perkokoh, apalagi kita juga ada UHA baru yang tentunya ini juga sama-sama kita sosialisasikan bersama. Penuntutan yang baik akan menghasilkan putusan yang baik. Itu adalah kewajiban, keharusan kita bersinergi. Harmoni kerap dipertontonkan, namun friksi tak pernah benar-benar dilupakan. Sejarah mencatat ketegangan dan pertarungan kewenangan pernah mengiringi perjalanan Polri dan Kejaksaan. Kini, penetapan mantan Jampitsus sebagai tersangka kembali menyeret hubungan kedua institusi di tengah sorotan. Akankah hubungan antara Polri dan Kejaksaan berakhir dengan penguatan atau justru menjadi pertanda babak baru dimulainya ketegangan? Sudah bersama kita narasumber istimewa kita, pemirsa, pakar hukum tata negara Universitas Andalas Ferry Amsari dan pakar komunikasi politik Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama Muhammad Saifullah. Bang Ferry, sesuai judul kita Bang Ferry, Polri Kejagung kompak. Ini beraksi atau retorika janji Bang Ferry? Ya, secara ketentuan undang-undang ya, tadi juga sempat disinggung oleh Pak Kapolri bahwa ini adalah integrated criminal justice system ya, sistem penegakan hukum terpadu. Ya, tentu satu sama lain saling berkaitan dan harus kerjasama. Kalau kita lihat, memang kalau kasus ini dilimpahkan kejaksaan ya itu sudah ketentuannya karena memang harus dilimpahkan. Tapi kalau kemudian ditangani ulang oleh kejaksaan, itu timbul pertanyaan besar. Apa sebabnya kemudian diambil alih perkara ini oleh kejaksaan? Apakah kedua belah pihak saling berkompromi? Atau itu perintah presiden? Atau ini adalah upaya untuk menutupi kejahatan besar ini? Nah, ini yang perlu ditinjau dan dilihat. Kalau saya lihat perkembangannya, memang ini bukan pelimpahan perkara, ini pengambil alihan perkara. Pengambil alihan. Jadi menurut saya di sana sudah langkah tidak sehat. Ini bukan integrated criminal justice system lagi, tapi kriminalnya yang terintegrasi. Bagi saya itu tidak sehat bagi penegakan hukum kita. Harusnya ini dibuka seluas-luasnya kepada publik agar aparat penegak hukum kita betul-betul bersih, karena kepercayaan publik kepada penegakan hukum sangat bergantung dengan integritas para aparatnya. Kalau ini bukan pelimpahan, sudah pasti ada upaya-upaya yang tidak sehat, bermain mata dalam proses penegakan hukum, dan itu mestinya terlarang. Saya melihat ada niat yang tidak terlalu maksimal dari presiden ya, ketika presiden menyampaikan bahwa masing-masing aparat penegak hukum, masing-masing institusi melakukan introspeksi diri. Untuk apa introspeksi? Kan ini bukan soal introspeksi, harusnya perintahnya tegakkan hukum sebagaimana mestinya, yang salah harus ditangkap, dan pastikan hukum menjadi panglima di Republik ini. Bukan yang berbaju coklat, bukan yang lain-lain, berbaju hijau, loreng, setengah muda, semuanya harus taat kepada hukum yang berlaku. Setuju. Bang Ferry, saya juga sedang membaca-baca begitu. Ini sebenarnya seperti apa nih pengambil alihan, penyerahan, pelimpahan, apapun itu. Apakah ada aturan atau undang-undang Bang Ferry yang melarang dari polisi untuk penyelidikan-penyidikannya diberikan kepada kejaksaan? Apakah ada yang melarang itu? Ya, secara ketentuan tidak eksplisit begitu, tetapi prosesnya memang harusnya pelimpahan perkara, artinya penyelidik atau penyidik merasa alat bukti sudah lengkap untuk membuktikan sebuah peristiwa, sehingga diserahkan kepada pemimpin para penyidik, dominis litis istilahnya, yaitu kejaksaan, untuk kemudian diproses lebih lanjut agar dipersiapkan tuntutannya di depan pengadilan. Tapi kalau kemudian ini diambil alih, padahal penanganan awalnya ada di kepolisian, timbul pertanyaan besar, dalam rangka apa, atas perintah undang-undang seperti apa? Tidak ada perintah seperti itu. Sementara kasus ini diketahui sangat kontroversial. Orang mempertanyakan aparat penegak hukum tertentu yang memiliki harta luar biasa di tengah penanganan kasus-kasus korupsi yang kontroversial.
apakah kasus-kasus korupsi yang ada selama ini betul-betul untuk proses penegakan hukum atau adalah permainan sehingga muncullah uang dolar Singapura, US, batangan emas sebagai bagian dari permainan perkara-perkara itu. Itu yang kemudian harusnya diungkap ya, apakah ini uang perkara sehingga proses penegakan tindak pidana korupsi kita adalah penyimpangan dari aparat penegak hukum atau tidak. Jadi jangan kemudian mempermainkan proses hanya untuk terjadi kompromi antar institusi penegakan hukum. Sekali lagi saya tekankan, yang salah yang harus dihukum. Kalau ada aparat yang bermasalah diperbaiki agar kepercayaan publik kepada aparat penegak hukum kita betul-betul kembali. Baik, saya ke Pak Saiful. Pak Saiful, kita runut lagi dari awal ya Pak ya. Kasus ini menggegerkan publik karena ada barang bukti disita 0,5 triliun. Kemudian ada 74 kg emas, katanya ini lebih berat dari emas di Monas katanya. Ini kan mengundang reaksi luar biasa. Bahkan ada tersangka Jampitsus yang sekarang sudah tidak lagi menjadi Jampitsus begitu. Bahasa komunikasi, apakah kita bisa terima ketika kasus ini dari kepolisian dilimpahkan atau diserahkan atau apapun bahasanya ya ke kejaksaan dari awal, ini adalah sebuah teknis ataupun efektivitas saja dari segi hukum. Apakah bisa kita ambil itu saja sisinya Pak Saiful? Ya, pertama saya ingin menyampaikan bahwasannya yang tadi dikatakan oleh Bang Ferry itu memang sudah tepat. Artinya memang secara sistem hukum kita membolehkan ketika ada sebuah kasus kemudian dilimpahkan, ketika sudah cukup bukti kan dilimpahkan kepada kejaksaan gitu. Memang seperti itu. Nah, iya, memang seperti itu sistem pengadilan maupun peradilan di Indonesia. Hingga kemudian kejaksaan melakukan tuntutan di pengadilan. Saya tidak melihat itunya sebenarnya. Yang saya lihat adalah sebuah presiden yang terulang kembali, bagaimana komunikasi politik yang dilakukan oleh rejim ini. Gitu. Ini terulang itu. Ketika ada kasus kemudian ramai-ramai dibicarakan, viral, kemudian ini jelas sebuah kasus besar yang harus segera dipecahkan. Ketika sudah menjadi kontroversi di tengah masyarakat, lagi-lagi gimmick politik itu muncul. Gimmick politik muncul. Gimmick politik muncul. Pertemuan-pertemuan seperti ini yang kemudian dilabeli sebagai silaturahmi oleh Jaksa Agung maupun oleh Kapolri, ini kan sebuah gimmick politik. Ini kalau dalam komunikasi politik ini adalah front stage-nya. Padahal kita sama-sama tahu mungkin backstage-nya itu adalah sehari sebelumnya. Ketika Presiden Prabowo memanggil Menhan, Kejagung, kemudian dia juga panggil Kapolri gitu. Kasarnya mungkin itu sebenarnya message politiknya ada di backstage itu. Tapi front stage-nya kemudian tidak lama keesokan harinya Kapolri melakukan safari silaturahmi. Safari silaturahmi paginya ke Mabes, TNI, kemudian habis itu ke Kejagung. Ini ada apa? Sebenarnya itu harus kita lihat gitu. Nah, walaupun dalam pernyataan persnya lagi-lagi diucapkan bahwasanya ini sekedar silaturahmi. Jangan lupa teks-teks yang muncul di media, teks-teks yang muncul di permukaan itu tidak lepas dari konteks. Dan ini jelas disebutkan oleh Pak Burhanuddin gitu. Jangan jangan katakan bahwasannya ini terjadi gara-gara ada hal-hal sebelumnya. Ya sudah pasti dong. Kalau tidak ada hal-hal sebelumnya, tidak mungkin ada pertemuan ini. Kalau hanya sekedar silaturahmi, saya yakin Pak Burhanuddin sama Pak Listio Sigit tiap hari ketemu kok. Dalam rapat-rapat kabinet juga mereka ketemu. Bahkan dalam rapat kabinet terbatas, dalam rapat terbatas kemarin mereka ketemu. Jadi ini bukan silaturahmi gitu. Jadi ini adalah satu hal yang memang perlu dikritisi, ada apa di balik ini semua. Baik, Pak Saiful. Apakah habis itu kemudian ini saya ajak Pak Saiful dan juga Bang Ferry dan pemirsa untuk melihat tayangan pertemuan silaturahmi Pak Kapolri dan Jaksa Agung ya. Ini ketika mereka berjalan bersama Pak Saiful dengan tenang begitu, kemudian
seperti ngobrol kecil, kemudian memberikan arahan kepada masyarakat satu persatu. Inti yang disampaikan mungkin bisa kita tangkap ya. Ya. Pak Kapolri ingin sinergitas, kemudian Kapolri mempersilahkan kepada Jaksa Agung untuk memberikan pernyataannya juga. Ada tanda oke di sana. Bahkan, nah berjabat tangan seperti ini, Pak Saiful, kita lihat. Ya. Bahasa politik yang Pak Saiful lihat dari gestur-gestur ini apa? Silahkan. Jadi itu kan salam komando ya. Salam komando ketika dia gabungkan berdua itu harus kita artikan sebagai satu komando. Mereka satu sebagai satu kesatuan yang kompak di bawah rezim Presiden Prabowo, dan pilihan diksi yang berulang kali disebutkan oleh keduanya adalah soliditas, sinergisitas, kolaborasi yang terus diperkuat. Nah, itu menandakan bahwasannya ya ini pasti atas perintah gitu. Atas perintah itu sudah kalian selesaikan depan publik. Publik itu menganggap kalian berdua Kejaksaan Agung maupun kepolisian ini bertempur, berperang. Makanya kan Pak Burhanuddin bilang, Pak Burhanuddin bilang, kalian jangan menganggap kami adalah sebagai rival, kan dia bilang begitu. Kami ini solid. Nah, Pak Listio Sigit selalu bilang Polri dan Kejaksaan tidak pernah ada masalah. Betul. Dari dulu Polri dan Kejaksaan memang tidak pernah ada masalah karena dia berada dalam sebuah sistem politik gitu, sebagai lembaga penegak hukum. Tapi kan masalahnya bukan di situ. Masalahnya ada kasus di mana melibatkan oknum-oknum kejaksaan yang baru-baru ini kejaksaan Jampitsus lah kita sebut. Gitu, Jampitsus yang diduga terlibat dalam korupsi skala besar, dan ini pun melibatkan Kortas Tipikor Polri gitu. 13 tempat digeledah, dan ini kasus besar, tapi mereka kemudian ketemu ngaku hanya silaturahmi. Itu kan hal yang saya pikir kocak ya, lucu ya, silaturahmi. Kalau silaturahmi bulan Ramadan mungkin memperpanjang umur, ya. Jadi ini silaturahmi politik mungkin bertujuan untuk memperpanjang karir politik seperti itu kali mungkin. Baik, saya sebelum ke Bang Ferry, saya ingin Bang Ferry juga menanggapi soal bantahan nih Bang Ferry dari Kapolri dan Jaksa Agung tentang adanya perpecahan antara kedua institusi di tengah penyelidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan ex-Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah. Kita simak dulu pernyataannya. Bahwa tidak ada masalah di antara dua institusi ini. Jadi tadi kita sepakat bahwa kita akan terus bersilaturahmi, setelah ini ditindaklanjuti di jajaran di tingkat provinsi maupun kabupaten. Karena kita juga menyadari bahwa banyak agenda-agenda program pemerintah yang tentunya juga harus kita jaga, harus kita kawal, karena ini semuanya tentu harapan kita semua menjadi program yang bermanfaat untuk masyarakat, yang membuat Indonesia menjadi jauh lebih baik, dan tentunya itu dibutuhkan soliditas dan sinergitas yang lebih. Sinergi kita sudah dilakukan sejak lama, karena undang-undang juga mengharuskan kita memang harus bersinergi. Dan tentunya hari ini kita lengkapi pada teman-teman yang belum tahu bagaimana bersinerginya kami, inilah bentuk kami. Dan ini bukan hanya ini hari ini, setelah lalu-lalu kami begini. Cuma memang kami tidak terbuka dengan teman-teman di sini. Kita ini satu kesatuan. Tujuannya adalah memberi rasa aman di masyarakat, memberi suatu rasa adil di masyarakat. Kami mempunyai tujuan yang sama dan kami tidak bisa dipisah-pisahkan. Baik, Bang Ferry, pernyataan satu sama lain bahwa tidak ada perpecahan di kejaksaan maupun di kepolisian, ini pertanyaan kosong saya mungkin ya. Apakah dijawab dengan akhirnya kasus ex-Jampitsus itu dilimpahkan, diserahkan ke kejaksaan? Apakah seperti itu bahasanya Bang Ferry? Ya, tadi saya sampaikan bahwa bahasa pelimpahan itu tidak terjadi. Yang ada adalah penyerahan atau pengambil alihan perkara. Itu dilarang secara undang-undang. Lain kalau dilimpahkan, artinya bukti sudah cukup, P21 baru ya? Kemudian ya P21 jaksa harus melanjutkannya ke peradilan. Nah ini tidak, ini sama sekali jaksa yang akan
mencoba menelaah sendiri perkara itu. Pertanyaan besarnya adalah apakah mungkin makan jeruk gitu ya. Jeruk makan jeruk. Sementara harusnya bahasa yang timbul, saya sepakat dengan Pak Saifullah tadi, bahasanya harus lebih kuat dari ini. Bahwa jaksa harusnya mempercayakan penanganan perkara ini sampai tuntas di kepolisian. Nanti kalau semuanya sudah lengkap baru dilimpahkan kepada kejaksaan. Ini perkara baru 2 tersangka ya, dengan bukti baru 500M ya. Yang harusnya menurut saya kalau ini melibatkan Jampitsus, ini kan hampir bisa dipastikan seluruh penanganan perkara tindak pidana korupsi ada di bawah ampuan kejaksaan yang selama ini dikelola. Apakah kasus-kasus besar yang mengitari selama ini adalah permainan kejahatan atas nama pemberantasan tindak pidana korupsi, atau mana yang benar di antara banyak perkara ini? Jadi kan ini kan garda depan ya, pemberantasan korupsi di kejaksaan yang harusnya diungkap jauh lebih baik. Nah, karena startnya dari kepolisian, harusnya jaksa menyerahkan saja kepada kepolisian agar tidak ada sangka publik kepada kejaksaan yang akan mempermainkan perkara ini, atau setidak-tidaknya membangun benteng agar perkara tidak terungkap di kejaksaan. Jadi ini harusnya presiden bahkan ya bijaksana. Kalau tidak ada perpecahan secara hukum, memang mereka tidak boleh berpecah karena mereka di bawah presiden kedua-duanya. Secara undang-undang yang boleh melakukan supervisi dalam perkara tindak pidana korupsi hanyalah KPK. Lalu pertanyaan, kok diambil alih oleh kejaksaan? Nah, bagi saya ada pelanggaran hukum dari upaya ini yang menurut saya tidak sehat, yang tentu saja berkaitan dengan semangat pemberantasan korupsi yang selama ini digadang-gadangkan Presiden Prabowo. Pak Saiful, ada yang menarik juga Pak Saiful, tadi ketika konferensi pers ya Pak Saiful, ini ada wartawan yang bertanya, karena ini juga viral di media sosial, mengenai keberadaan Febri Adriansyah. Ini ada yang bilang umroh lah, ada yang bilang dicekal lah, ada yang bilang ini itu, lalu dibantah oleh pihak kejaksaan bahwa Febri Adriansyah ada di Indonesia, kooperatif. Jadi semacam membantah semua yang disampaikan di media sosial. Kalau Pak Saiful melihatnya gimana? Ya, kalau saya melihat bahwasannya sama seperti tadi Bang Ferry katakan, di sini tidak ada satu niat baik atau upaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan publik mau dibawa kemana kasus ini. Oke. Teruntuk terkhusus tadi lewat pertanyaan itu sebenarnya sederhana dong. Nah, tinggal dijawab dia ada di mana, gitu dong. Kalau ditahan dia bilang sedang ditahan. Ini dibuat semua sumir, semua kabur, sehingga orang bisa melakukan interpretasi macam-macam gitu. Nah, ditambah lagi dengan pertemuan ini kan, pertemuan ini juga kan sebenarnya ingin membuat hal yang tampak rumit menjadi lebih sederhana dalam komunikasi politiknya. Udah kok, ini bukan kasus korupsi besar, ini kasus biasa, seperti itu. Dan kami sebagai lembaga negara, lembaga tinggi negara, tidak ada persoalan, kami akan atasi. Tapi bagaimana cara mengatasinya itu kan tidak pernah dikomunikasikan. Seharusnya pertemuan antara Kapolri dengan Jaksa Agung itu menjelaskan perkembangan kasusnya. Setelah dicopot Jampitsus dicopot, diganti dengan PLT, Jampitsus ini kemana, kemudian polisinya bagaimana, bahkan kenapa harus diserahkan kasus ini kepada kejaksaan, itu harusnya dijelaskan juga alasannya gitu. Kalau dilimpahkan kan sudah jelas. Jangan lupa loh Mas Yudit. Jangan lupa. KUHP yang baru itu membolehkan kejaksaan itu melakukan SP3. Jika sebelumnya SP3 itu hanya ada di Pradas, sekarang SP3 itu ada di kepolisian. Ketika penyidik juga ada ketika P21. Ya kita jadi khawatir dong masyarakat dengan KUHP baru, apalagi disebutkan tadi kan sosialisasi KUHP baru. Kita khawatir juga ketika kejaksaan megang ini di SP3 sendiri gitu. Itu contohnya. Tapi kalau ini tadi dikomunikasikan, kenapa diserahkan kepada kejaksaan, alasannya apa? Saya yakin tidak akan ada muncul dialog pada hari ini.